Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Fatimah Putri dari kelas 4B jurusan Ilmu Perpustakaan, mata kuliah Statistik yang diampu oleh dosen Dr. Andes Ade Abdul Haq. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas UAS dan mengambil materi uji Mann-Whitney. Nah, di sini pengertian uji Mann-Whitney adalah disebut juga dengan Wilcoxon-Ransom test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independen t-test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independen t-test, uji Mann-Whitney U-test tidak menguji perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independen t-test, melainkan menguji perbedaan media atau nilai tengah dua kelompok. Nah, di sini terdapat juga tujuan dan manfaat uji Mann-Whitney. Tujuan uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Lalu manfaatnya untuk mengetahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk, dan sebaran data yang sama pada uji Mann-Whitney. Nah, di sini saya ingin melanjutkan penginputan data uji Mann-Whitney dengan menggunakan program SPSS. Nah, contoh kasus Mann-Whitney yang saya ambil yaitu terdapat satu mata kuliah, apakah ada pengaruh hasil nilai mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan yang terdapat pada kelas A dan kelas B. Untuk hal tersebut, sang dosen tidak menggunakan metode nilai individu pada kelas A dan menerapkan nilai individu pada kelas B. Kemudian dosen tersebut memberikan tugas tambahan kepada mahasiswanya untuk mengerjakan soal mata kuliah yang sama, maka diperoleh nilai atau hasil belajar sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya ingin melihatkan tentang data penelitian yang sudah saya buat dari contoh kasus tersebut. Nah, ini merupakan datanya yang akan saya input ke dalam program SPSS. Nah, selanjutnya kita masuk ke program SPSS terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya ingin menuliskan terlebih dahulu di bagian variable view. Nah, dari data yang tersebut, sini saya ingin menuliskan yang pertama yaitu hasil. Nah, lalu di bagian labelnya saya tuliskan hasil nilai pengantar ilmu perpustakaan. Lalu yang kedua di sini saya ingin menuliskan kelas. Lalu di bagian label saya tuliskan kembali yaitu kelas. Nah, untuk bagian values missing columns align measure and roll itu tidak ada perubahan apapun. Namun di sini saya ingin menambahkan di bagian non pada tabel kelas, kita pencet titik 3 di pojok. Nah, lalu di sini saya tuliskan kode 1. Lalu labelnya saya tuliskan yaitu kelas A. Lalu kita pencet add. Kemudian saya tuliskan value-nya angka 2. Lalu labelnya yaitu kode B. Lalu saya pencet add. Nah, kemudian setelah menulis dua data pada dialog value labels, kemudian saya klik OK. Nah, sudah dibuat namanya. Lalu kita lihat di datanya. Nah, sudah ada dua kotak tabel yang sudah saya input datanya terlebih dahulu di bagian variable view. Lalu selanjutnya kita kembali ke Excel untuk menginput data yang sudah saya buat ke dalam program SPSS. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu di bagian hasil nilai pengantar ilmu perpustakaan pada kelas A. Kita copy terlebih dahulu.
Lalu kita paste dan kita input data, masukkan ke dalam program SPSS. Kita paste. Lalu selanjutnya kita kembali ke program Excel untuk input data bagian hasil nilai pengantar ilmu perpustakaan kelas B. Kita copy terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita kembali ke program SPSS untuk melanjutkan hasil nilai pada mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan tadi pada nomor 11. Kita paste. Nah, ini merupakan hasil nilainya yang tadi. Lalu kembali kita ke Microsoft Excel untuk menginput data bagian kode A. Kode A nya kita copy terlebih dahulu. Nah, lalu kita input ke dalam program SPSS di bagian table kelas. Kita paste. Nah, selanjutnya kita kembali ke Microsoft Excel untuk menginput data kode yang B. Lalu kita copy dan kita input datanya ke dalam kelas B dari nomor 11 sampai di bawah. Nah, ketika kita sudah menginput data di program SPSS dari hasil nilai pengantar ilmu perpustakaan dengan kode 1 dari nomor 1 sampai 10, kemudian hasil nilai pengantar ilmu perpustakaan dengan kode 2 pada nomor 11 sampai 20. Kemudian setelah kita penginputan data, lalu selanjutnya kita analisis datanya. Yang pertama saya pilih analyze, lalu kita klik non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian saya pilih two independent sample test, lalu kita klik. Nah, di sini terdapat dialog kotak yang sudah saya klik tadi, yaitu two independent sample test. Lalu kita pindahkan data hasil nilai pengantar ilmu perpustakaannya ke dalam test variable list. Lalu yang kedua, data kelasnya kita pindahkan ke dalam grouping variable. Kita klik. Selanjutnya kita klik define groups. Nah, di sini grup satunya kita tuliskan angka kode kode A 1, yang kedua kode B nya 2. Lalu kita pencet klik continue. Nah, selanjutnya kita cek, kan di sini sudah di checklist bagian uji tes main white punya yang memang sedang kita input datanya di program SPSS. Lalu kita klik OK. Nah, setelah penginputan data dari program SPSS yang tadi, lalu di sini muncul output SPSS man white analisis tesnya. Nah, lalu kita interpretasikan atau memahami dari hasil pengeluaran SPSS di sini. Nah, adapun rank di sini merupakan penjabaran data atau dalam statistik disebut dengan statistik deskriptif. Nah, di sini terdapat N-nya, terdapat N dari kelas A dan kelas B, atau N ini termasuk salah satu jumlah sampelnya, yaitu dari kelas A 10, dari kelas B 10, maka di total menjadi 20 ranknya. Lalu kemudian ada mean rank, nilai rata-ratanya, dan kemudian ada sum of ranks, yaitu statistik yang memaparkan datanya saja. Nah, kemudian di sini ada juga tes statistik, yaitu merupakan output yang sangat penting dalam uji Mann-Whitney itu sendiri, yaitu dilihat dari dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney, yaitu di sini 1, jika nilai ASCMP stick-nya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya dapat diterima.
Lalu yang kedua, jika nilai ASCMP.sig-nya kurang dari 0,05 maka hipotesisnya juga ditolak. Nah, lalu dapat disimpulkan bahwasanya dasar pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan dengan output tes statistik yang diketahui bahwa nilai ASCMPE.sig itu 2 telet sebesar 0,000 kurang lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima. Kemudian dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh dalam penggunaan metode individu terhadap hasil nilai mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan pada kelas B. Nah, lalu kesimpulannya dari uji Whitney hari ini, karena bentuk dan penyebaran sama, maka hasil uji di atas juga dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara median yang bermakna antara dua kelompok apabila bentuk dan penyebaran kedua kelompok tidak sama. Maka uji Mann-Whitney hanya dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya rata-rata atau mean antara dua variabel di atas. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai uji Mann-Whitney dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.